Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Yubitasya Satsabila Pratiwi dari program studi S1 Sastra Inggris bidang minat penerjemahan dari Universitas Terbuka Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah penyuntingan teks terjemahan. Untuk tugas 1 mata kuliah penyuntingan teks terjemahan yaitu menganalisis hubungan antara teks sumber dan teks terjemahan. Untuk teks yang saya analisis kali ini merupakan teks deskriptif atau informatif dengan judul Indonesian Menu. Untuk sumber teks ini saya ambil dari Bank Teks Tugas 1 dengan tujuan untuk menyajikan informasi tentang makanan tradisional Indonesia agar bisa disajikan lebih menarik dan mudah dipahami oleh pelanggan internasional. Kemudian untuk data teksnya, teks sumber yang saya ambil di sini yaitu ikan sambal mata. Dengan deskripsi, ikan bakar iris disajikan dengan timun, daun kemangi, dan sambal mata khas Bali. Dan untuk teks terjemahan asli dari Bank Teks yaitu ikan sambal mata, sliced grilled fish salad with cucumber, sweet basil, and lemongrass chili dressing. Berdasarkan data tersebut, berikut hasil analisis saya. Yang pertama yaitu hasil analisis akurasi makna. Dalam aspek akurasi makna, ada sedikit kesalahan pada frasa sliced grilled fish salad yang menimbulkan kesan bahwa makanan ini adalah salad, bukan ikan bakar. Jadi di sini saya menerapkan strategi peminjaman atau borrowing untuk memperjelas makna budaya pada menu. Dan hasil terjemahan setelah direvisi menjadi grilled fish slice served with cucumber, sweet basil, and Balinese sambal mata. Untuk aspek kedua, yaitu kesesuaian gaya dan register, struktur terjemahan awalnya terdengar tidak alami dalam bahasa Inggris. Untuk itu, saya menerapkan strategi adaptasi agar terdengar lebih natural dan menarik. Dan hasil perbaikan selanjutnya yaitu fresh grilled fish slice served with cucumber, sweet basil, and fragrant Balinese sambal mata. Untuk hasil analisis selanjutnya yaitu berkaitan dengan kecocokan budaya dan idiomatik. Di sini saya menerapkan strategi peminjaman dan amplifikasi. Strategi amplifikasi diterapkan dengan melibatkan penambahan detail informasi untuk memperjelas makna. Tujuannya yaitu untuk membantu pembaca internasional memahami konteks budaya yang ada pada menu. Sehingga di sini saya menambahkan penjelasan untuk sambal matahnya. Hasilnya menjadi fresh grilled fish slice served with cucumber, sweet basil, and fragrant Balinese sambal mata. And the explanation of sambal mata is raw chili and lemongrass relish. Dan selanjutnya untuk analisis keutuhan struktur wacana. Di sini secara keseluruhan struktur teks sudah tersampaikan, baik dalam teks sumber atau teks terjemahan semua sudah tersampaikan sama, tetapi perlu ada penyesuaian urutan kata dalam teks terjemahan yaitu bahasa Inggris. Di sini saya menerapkan strategi transposisi yang mana teknik ini merupakan teknik yang melibatkan perubahan struktur gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa terjemahan untuk mencapai kesetaraan bahasa yang alami, dan tetapi tidak menghilangkan makna. Jadi maknanya tetap, hanya mengubah struktur kalimat agar terdengar alami dalam bahasa sasaran. Dan teksnya menjadi fresh grilled fish slice served with cucumber, sweet basil, and fragrant Balinese sambal mata, raw chili, and lemongrass relish. Untuk hasil analisis yang terakhir berkaitan dengan target pembaca.
Di sini kita ketahui bersama bahwa teks ini ditujukan untuk pembaca asing atau pelanggan internasional. Sehingga di sini saya menerapkan strategi modulasi, yaitu dengan menyesuaikan sudut pandang teks hasil terjemahan sesuai dengan pembaca. Sehingga versi akhir dari teks terjemahan ini adalah Balinese fresh grilled fish sliced with fragrant sambal matah, raw chili and lemongrass relish served with cucumber and sweet basil. Untuk kesimpulan dari kegiatan analisis saya, yaitu dari penyuntingan teks ini, dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan teks yang berterima secara struktur dan budaya dalam bahasa sumber dan bahasa terjemahan, penerjemah perlu menerapkan beberapa strategi, yaitu ada borrowing atau peminjaman dan adaptasi atau adaptation, kemudian amplifikasi atau amplification, kemudian transposisi atau transposition, dan yang terakhir ada modulasi atau modulation. Dengan penerapan beberapa strategi tersebut, teks terjemahan dapat mempertahankan identitas budaya Indonesia dan berterima secara akurat dalam bahasa Inggris. Demikian presentasi saya untuk tugas 1 mata kuliah penyuntingan teks terjemahan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.